Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan mempelajari tentang program linier. Kali ini kelanjutan dari yang kemarin, berarti hari ini pertemuan kedua. Kita akan coba bahas. Nah, menentukan daerah himpunan penyelesaian. Lanjut. Yang pertama adalah pertidaksamaan atau model matematika ke grafik. Diberikan beberapa pertidaksamaan atau batasan atau model matematika untuk dapat dibuat grafiknya yang dilanjutkan dengan menentukan titik-titik pojoknya. Jadi di sini akan ada dua jenis. Yang pertama di sini adalah jika disajikan di soal itu pertidaksamaannya atau model matematikanya, kemudian kalian disuruh menentukan grafiknya gitu. Nanti yang bagian B itu adalah kebalikannya. Kalau yang pertama ini adalah model matematika ke grafik, yang B nanti yang akan kita pelajari nantinya itu adalah dari grafik kemudian diterjemahkan ke dalam model matematika. Oke, sekarang kita bahas dulu yang pertama. Nah, di sini ada contoh. Diketahui sistem pertidaksamaan berikut. X plus 3Y kurang dari sama dengan 9. 2X plus Y kurang dari sama dengan 8. X lebih dari 0 dan Y-nya juga lebih dari 0. Nah, ditanyanya adalah tentukanlah nilai maksimum f x, y sama dengan x plus 2y dari sistem pertidaksamaan di atas. Nah, kalau kalian lihat kemarin yang kita sudah pelajari yaitu tentang model matematika. Di sini ada pertidaksamaan pertama, yang ini pertidaksamaan kedua, yang kemudian yang ini adalah syarat-syaratnya. Semuanya sebenarnya syarat ya. Terus di sini diketahui adalah nilai maksimum fx, y sama dengan x plus 2y. Nah, yang nantinya ini dinamakan sebagai fungsi tujuan. Terkadang ditulisnya fx, y, terkadang juga ditulisnya z gitu ya. Jadi tergantung soal. Ini disebutnya fungsi tujuan atau fungsi optimum. Jadi bisa 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 diminta nilai maksimum atau juga bisa diminta nilai minimum, tergantung soal seperti itu. Bisa juga dalam satu kesempatan yang sama, misalnya pada contoh yang pertama ini, nggak cuma dicari nilai maksimumnya, tapi juga kita bisa tentukan yang mana nilai minimumnya gitu ya. Tapi karena pada contoh ini diminta nilai maksimum, jadi nanti kita cari nilai maksimumnya berapa. Oke, yang pertama kali adalah pertidaksamaan yang pertama. Itu kita cari titik potongnya karena akan kita gambar, berarti ini garis sebenarnya gitu ya. Karena fungsinya linear atau pangkatnya 1. Nggak ada pangkat 2 di sini. Nah, ini akan kita cari titik potongnya, titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Tapi titik potong dengan sumbu X, maka Y-nya jadi 0. Dan titik potong terhadap sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. X-nya jadi 0. Jadi kebalik gitu ya. Nah, sebelumnya kita bagi dua nih. Yang ini yang sebelah sini adalah titik potong dengan sumbu X. Berarti ini akan kita jadikan 0 Y-nya. Kemudian di sini titik potong dengan sumbu Y. Berarti X-nya akan kita jadikan 0. Oke, sebelum kita jadikan 0, si Y dan X-nya masing-masing nih, kita ubah dulu pertidaksamaannya itu menjadi persamaan. Harus diubah menjadi persamaan gitu ya. Karena ini garis. Nah, yang pertama ini kita ganti Y-nya jadi 0. Berarti X plus 3 dikali 0 sama dengan 9. Yang di sebelah sini X-nya yang kita ganti 0. Karena dia titik potong terhadap sumbu Y. Yang ini titik potong terhadap sumbu X. Berarti kalau terhadap titik potong terhadap sumbu Y, maka X-nya diganti jadi 0. 0 plus 3Y sama dengan 9. Di sini berarti X plus 0 sama dengan 9, maka X-nya jadi 9. Sehingga titiknya adalah 9,0.
X-nya 9, Y-nya tadi kita ganti jadi 0, maka titiknya adalah 9,0. Nah, sedangkan di sini X-nya kita ganti 0, berarti 0 plus 3Y sama dengan 9, 3Y sama dengan 9, maka Y-nya sama dengan 3. Berarti ketika X-nya kita ganti 0, Y-nya dapat 3, maka di sini titiknya adalah 0,3. Nah, di sini nanti saya buat ada yang warna merah dan warna biru. Pertidaksamaan yang pertama ini warnanya merah. Nanti yang di pertidaksamaan keduanya warnanya biru supaya terlihat jelas perbedaan grafiknya seperti itu ya. Jadi kita dapat dua titik potong nih, titik potong terhadap sumbu X dan titik potong terhadap sumbu Y dari pertidaksamaan pertama. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk menentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y pada pertidaksamaan yang kedua, yaitu 2X plus Y kurang dari sama dengan 8. Nah, seperti biasa, titik potong dengan sumbu X, maka Y-nya ganti jadi 0, dan titik potong terhadap sumbu Y, maka X-nya diganti jadi 0. Kita buat dulu 2X plus Y kurang dari sama dengan 8, sebelah sini juga sama. Kemudian jangan lupa kalau kalau sebelum kalian menentukan titik potong terhadap sumbu X dan titik potong terhadap sumbu Y, kalian harus mengubah pertidaksamaannya menjadi persamaan. Berarti yang tidak tadinya di sini tanda pertidaksamaan jadi persamaan pakai sama dengan gitu ya. Berarti di sini titik potong terhadap sumbu X, maka Y-nya kita ganti 0. Yang di sini titik potong terhadap sumbu Y, maka di sini X-nya kita ganti 0. Berarti Y-nya ganti 0, sebelah sini X-nya yang kita ganti 0. 2X plus 0 sama dengan 8, berarti 2X sama dengan 8, maka X-nya sama dengan 4. 8 bagi 2, 4 gitu ya. Jadi ketika Y-nya 0, dapat X-nya 4. Berarti kan titik itu X, Y, berarti kan 4,0. Sedangkan yang di sebelah 2 dikali 0, 0 ditambah Y sama dengan 8, berarti 0 plus Y sama dengan 8, maka Y-nya sama dengan 8. Sehingga titiknya adalah 0,8, yaitu ketika X-nya kita masukin 0, Y-nya kita dapat 8. Seperti itu. Jadi kita ada punya 4 titik ya. Kita punya 4 titik, 2 titik merah dan 2 titik biru. Tadi titik merahnya ada 9,0 nih, dan 0,3. Kemudian kita buat garisnya. Tadi yang warna biru itu titiknya ada 4,0 dan 0,8. Kita juga buat garisnya. Nah, di sini kita menentukan daerah himpunan penyelesaiannya kita berdasarkan pernyataannya. Di sini jika pernyataan benar, maka daerah himpunan penyelesaiannya mendekati 0,0. Jika pernyataan salah, maka daerah himpunan penyelesaiannya menjauhi 0,0. Nah, untuk yang garis merah dulu, yang X plus 3Y kurang dari sama dengan 9, berarti dua-duanya kita ganti 0 nih di saat yang bersamaan. Kalau tadi ganti-gantian, yang satu X-nya kita ganti 0, yang satu lagi Y-nya kita ganti 0. Nah, pada saat ini dua-duanya kita ganti 0,0 atau kita nyebutnya uji titik 0,0 kita masukkan atau kita substitusi ke dalam pertidaksamaan seperti itu ya. Apakah nanti nilainya pernyataannya itu bernilai benar atau bernilai salah gitu. Oke, di sini X-nya kita ganti 0, Y-nya juga kita ganti 0, berarti 0 ditambah 3 dikali 0, berarti 0 ditambah 0 kurang dari sama dengan 9, 0 kurang dari sama dengan 9. 0 itu kurang dari sama dengan 9, benar atau salah? Benar, gitu ya. 0 kurang dari sama dengan 9, pernyataannya bernilai benar. Oke, satu lagi dulu deh, yang warna biru. Oh, enggak, ternyata kalau dia pernyataannya bernilai benar, maka dia mendekati 0,0. Nah, kalau kamu lihat di sini nih, ini garisnya, tuh kan, ini garisnya nih, garisnya merah ini. Kalau tadi karena di sini bilangnya pernyataannya bernilai benar, garis merah ini fokusnya ke merah aja ya. Garis merah ini membagi dua, yaitu yang daerah atas
nih, daerah atas ini, lihatnya yang garis merah aja, sama yang bagian bawah. Oke, kalau dibilang pernyataannya benar, maka kalau pernyataannya benar, daerah himpunan penyelesaiannya mendekati 0,0. Berarti kalau mendekati itu kira-kira yang 0,0 di sini nih, kira-kira daerahnya yang di bawah, ke bawah, atau ke atas. Jadi ada dua daerah ya, yang mana di bawah atau ke atas, karena tadi udah ketahuan berarti yang bawah ya, karena dia mendekati 0,0. Oke, lanjut. Yang sebelah sini juga, karena kan ini nih garis merahnya ini membagi dua, ada yang bagian atas, berarti nanti kalau seandainya menjauhi, berarti kan dia seandainya salah pernyataannya, berarti kan dia menjauhi 0,0. Kalau menjauhi 0,0 kan berarti yang sebelah sini memenuhi, sebelah sini juga memenuhi gitu ya. Nah, karena dia mendekati 0,0 dan dia sudah dipisahkan dengan si garis biru, maka kalau bilang mendekati 0,0 ya daerah sini udah sama daerah sini, karena dia kan garis ini nih mendekati, berarti ke bawah gitu ya. Nah, satu lagi. Sekarang yang garis biru, 2x plus y kurang dari sama dengan 8. Kita ganti 0 di dua-duanya, berarti 2 kali 0 tambah 0 kurang dari sama dengan 8. 0 kurang dari sama dengan 8, maka pernyataannya bernilai benar. Benar juga ya. Maksudnya sama-sama benar gitu. 0 kurang dari sama dengan 8 itu bernilai benar. Nah, kalau bernilai benar berarti ini si garis birunya akan daerah penyelesaiannya akan mendekati 0,0 juga. 0,0 itu ada di sebelah sini. Berarti si garis biru nih dia membagi dua nih, ada kanan dengan kiri. Kira-kira dia bakalan ke kanan yang mendekati 0,0 atau ke kiri yang katanya mendekati 0,0. Karena dia mendekati 0,0 di sini otomatis bakal ke kiri ya. Jadi daerah sini kena, daerah sebelah sini juga kena. Nah, daerah yang paling banyak dicontreng itu adalah daerah HP-nya atau himpunan penyelesaiannya. Nah, kalau kalian lihat di sini daerah HP ini di bentuknya seperti trapesium siku-siku gitu. Trapesium siku-siku nih, dia dibatasi oleh 4 titik sebenarnya, tapi yang ini nggak usah. Berarti 3 titik aja, ada titik yang ini dulu, yang ini kedua, 3. Oke, kita namain titik A, titik B, dan titik C. Nah, kalau kalian lihat titik A ini udah ketahuan ya, ini adalah titiknya yaitu 3,0 ya. Sebalik, 0,3. 0,3. Sedangkan di C di sini adalah titiknya 4,0. Nah, kita tinggal cari titik B. Titik B di sini kebetulan gambarnya bagus, berarti kita lihat nih langsung nih. X-nya 3, Y-nya 2. Ya, titik B-nya X-nya 3, Y-nya 2. Oke, berarti bisa kita bikin tabel untuk menentukan nilai optimumnya. Titik pojoknya tadi ada titik A, titik B, titik C, titik A-nya 0,3, titik B-nya 3,2, dan titik C-nya 4,0. Nah, kita masukkan ke dalam fungsi optimumnya atau fungsi tujuannya. Kita substitusi, berarti X plus 2Y, karena di sini X-nya 0, Y-nya 3, kita masukkan ke sini nih, kita substitusikan, berarti X-nya kita ganti 0, kemudian Y-nya kita ganti 3, berarti 0 ditambah 2 kali 3 sama dengan 6. Kemudian di sini titik B-nya X-nya 3, Y-nya 2, berarti X-nya kita ganti 3, Y-nya kita ganti 2, berarti di sini 3 ditambah 2 dikali 2, 3 tambah 4 sama dengan 7. Oke, untuk yang C-nya, titik C-nya di sini adalah X-nya 4 dan Y-nya 0. Berarti X-nya kita ganti 4 dan Y-nya kita ganti 0. Berarti 4 ditambah 2 dikali 0, 0. Berarti 4 ditambah 0 sama dengan 4. Nah, kalau kalian lihat di sini, nilai yang paling besar itu adalah nilai maksimum. Berarti nilai maksimum di sini adanya di titik B. Titik B 3,2 dengan nilai maksimumnya adalah 7. Kalau kalian seandainya diminta untuk menentukan nilai minimumnya, berarti kita juga bisa menentukan nilai minimumnya yaitu ada di titik C. Nilainya adalah 4 gitu ya. Maksimumnya di 7, minimumnya di 4. Oke, sampai sini dulu saya akhiri
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.